Waktu itu yang ada saya, Ustadz Atta, Bang Nah, Juma, itu dia. kalau nggak salah sama itu ya, siapa namanya Kododitan dia. Oh ya, beliau juga sudah lumayan lama itu beliau tuh. Kayaknya Bang Juma mau hadir. Nelef. Mana? Coba periksa Fandi, takut ada di bawah Fandi. Kayaknya udah masuk ya. Tadi saya WA 6 menit, bentar lagi masuk. 6 menit itu jadi setengah jam itu. Ya bagi Jangan. Abraham bisa 1 jam itu. Nggak sabar. Jika insya Allah sebentar lagi karena sudah di ini masukkan ke linknya ke link YouTube-nya. Jadi anak ini sebenarnya anak Abraham ini cerdas, Tad. Dia itu apa ya? Saya ini nanti kalau tidak, saya dari dia bilang saya pernah agnostik, meninggalkan garis agnostik. Percaya ada Allah, percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dia nggak percaya agama, nggak ada aturan. Nah, dia apa namanya? Bergelut dalam hatinya. Ini kalau saya meninggal nanti kemana saya? Nah, itu cerdas ini anak. Kayaknya terjawab bahwa Islam lah tujuan terakhirnya gitu, Ustaz. Betul, betul. Jadi agama yang benar itu bukan membebaskan orang dari aturan-aturan, ya. Agama yang benar itu yang mengikat penganutnya untuk menjalankan aturan. Jangankan masalah agama, kita sebagai orang tua, ya kan, di rumah tangga kita punya aturan. Karena kita cinta terhadap istri kita, anak kita, maka kita memberi aturan terhadap mereka. Tapi kalau sudah tidak rasa ada kasih sayang terhadap anak, ya misalnya anaknya bandel, dinasihati udah nggak bisa, los, mau jadi apa los itu katanya kan. Nah itu bukti bahwa Allah itu cinta kepada hambanya, maka akan Allah beri aturan-aturan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu baik, manusia itu bermanfaat untuk saudara-saudaranya, untuk lingkungannya. Itu tujuannya aturan itu. Begitu siapa Bang Abraham. Ya bagaimana mungkin ada agama yang tadinya ya di dalam kitab perjanjian lama misalnya babi haram Imamat 11 ayat 6 ayat 7. Tiba-tiba datang Kristen babi halal. Ini kan aneh. Ya padahal kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 pemakan babi itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Kok tiba-tiba setelah jadi Kristen kata babi jadi halal? Padahal di Imamat 11 ayat 44 ayat 45 di situ dikatakan janganlah kamu makan binatang-binatang yang dikuduskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu karena Allah itu Maha Kudus. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anak Tuhan tapi makanannya babi? Sinkron enggak? Aku anak Allah, aku anak Tuhan. Yang kau makan apa? Babi, bos. Nyambungnya di mana? Tuhan jijik dengan pemakan babi. Lah kok tiba-tiba ada orang ngaku anak Tuhan tapi makannya babi? Dalam kitab Kejadian 17 ayat 14. Ya, laki-laki yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Aku anak Tuhan, kamu sunat enggak? Enggak. Berkulup. Nyambungnya di mana? Enggak nyambung sama sekali. Jadi seharusnya kalau memang Kristen ini agama yang benar, yang berasal dari Tuhan, dia seharusnya lebih taat dari orang Farisi, orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli Taurat. Karena Yesus berpesan di dalam Matius 5 ayat 17, Matius 5 ayat 20, di situ dikatakan apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ya, ahli Taurat. Seperti apa kehidupan keagamaan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu? Kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4.
Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka lakukan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Lihat kehidupan keagamaan Kristen menjalankan hukum Taurat? Tidak. Ternyata kehidupan keagamaan Kristen lebih parah daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan, orang Kristen justru menolak mentah-mentah, ya, tidak mau menjalankan hukum Taurat. Sebagaimana yang diajarkan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, ia menghapus hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Di dalam Filipi 3 ayat 8, bahkan Paulus mengatakan apa? Taurat itu sampah, Taurat itu kotoran. Waduh, bagaimana ini yang diikuti Kristen? Makanya mereka tidak mau mengikuti, tidak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa? Karena menurut Paulus hukum Taurat itu sampah, tidak perlu lagi dijalankan. Dalam kitab Galatia 5 ayat 2, Kristus telah memerdekakan kita dari kukuk perhambaan, dari hukum-hukum Taurat. Bahkan kalau kamu menyunatkan dirimu, kata Paulus, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ini ajaran dari mana? Emang Yesus pernah mengatakan begitu? Yesus tidak. Ya, silakan. Ini juga habis ini nanti ada Bu Jason, barusan dia telepon saya. Bu Jason sekeluarga mudah-mudahan malam ini juga bersyahadat ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sisain 2, Bang Juma 1, Bu Jason 1. Kalau di bawah ada nama Bu Jason, pakai Jason itu naikin aja. Itu ibu-ibu itu. Lanjut. Ya. Sama-sama dari Jawa Timur. Akbar. Masya Allah. Mana Bu Jason? Kalau minta ya. Mana dia? Kalau nggak salah Bu Jason janda ya? Itu ada. Di bawah tadi saya ada Jason. Minta naik Bu, minta naik Bu. Bu Jason mana? Ini dia. Assalamualaikum, salam Bang Andi katanya. Naikin. Naik Bu, minta request Bu. Masya Allah, banyak sekali orang yang menerima Islam, ya kan? Apa yang kita sampaikan. Dia itu mau syahadat. Alhamdulillah. Dia butuh syahadat kalau dipandu oleh Bang Juma. Ini dia nih. Tinggal Bang Juma ya. Nah ini Bu Jason, coba di Bu Jason. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andi, Ustadz Suki dengan Bang Fandi dan lain-lain. Oh iya Bu Jason. Iya, salam kenal semua. Salam kenal Bu Jason. Tadi malam saya juga mendengarkan di bawah. Saya dengerin aja, Masya Allah Bu Jason nih sepertinya sudah hampir saja mendapat hidayah. Apa malam ini kira-kira Bu Jason siap untuk disahadatkan? Insya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Iya. Ya. Pak Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf. Saya mau tanya, Bang. Sebelumnya kira-kira dalam bulan ini ya, saya dikasih kayak seperti apa ya, mimpi kayak seperti petunjuk ya, nggak tahu itu saya nggak paham ya, Mbak Pak. Saya bermimpi ya, saya memang kan mau ikut mualaf ya di API. Memang saya dari kemarin mau ikut, cuman saya masih menundahkan, saya masih belum siap atau gimana, atau masih lihat situasi ya. Nah itu saya bermimpi, saya ada seorang kayaknya seperti itu wanita, dia bilang gini, ayo kamu masuk Islam.
Saya bilang, nanti aku mau ikut sama Bang Zuma aja, lewat api aja. Saya bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang, enggak apa-apa, kamu nanti ikut mereka. Kamu masuk ke sana sama mereka. Tapi kamu harus saya tandain dulu. Lah itu saya nggak tahu, Pak Ustadz. Waktu itu saya ngerasa di dai saya itu kayak berupa kayak dia tuh nulis seperti huruf W gitu loh. Saya nggak tahu maknanya ya apa ya, mungkin kayak tulisan Allah ya, nggak salah. Hidayah itu aja Bu, hidayah. Iya, Masya Allah, itu pengalaman spiritual ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan pengalaman seperti itu. Ini juga bisa berupa hidayah. Memang hidayah itu macam-macam ya Bu. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui pemikiran, ada yang melalui candaan. Bahkan kawan saya itu dapat hidayah melalui kentut. Ini lucu ini. Namanya Pak Ganep, dia sering masuk ke TikTok juga. Jadi dia itu waktu di gereja ada orang kentut. Pada itu dia Juma udah. Masya Allah, sedikit ya saya teruskan ya. Jadi biar orang tidak salah paham. Jadi dia mikir, kalau di Islam orang kentut batal wudhunya, nggak bisa lagi dia meneruskan sholat. Lah ini kok orang sudah kentut tetap saja beribadah, masuk gereja, sepatunya tidak dilepas. Padahal tempat ibadah kan harus suci. Dari pemikiran itulah akhirnya Bang Ganep dapat hidayah. Coba, jadi hidayah itu bermacam-macam. Silakan. Assalamualaikum guruku terganteng. Assalamualaikum Aki Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Bang Juma Ya, ada dua yang disyaratkan malam ini. Semua fansnya Bang Juma nih. Satu Abraham. Alhamdulillah. Masya Abraham Allah. dulu baru Ibu Jason. Ke Abraham dulu aja. Silakan Bang Juma, langsung dibimbing. Oke, ini langsung syahadat kita ya. Langsung syahadat kita. Karena teman-teman guru-guru kita di sini kan sudah dialog. Saya cuma ingin tanya saudara siapa namanya, Abraham. Abraham dari agama mana sebelumnya? Kristen. Kristen Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Oh iya. Iya. Ada paksaan masuk Islam? Tidak ada. Sama sekali karena keinginan sendiri. Mungkin paksaan dari yang atas mungkin lebih tepatnya. Karena saya di waktu itu. Iya. Dari kuburan. Masya Allah. Berarti Ya, alhamdulillah setelah saya ngikutin itu, ya alhamdulillah puasa saya jadi kurang. Jadi itu sebabnya saya masih bertahan sampai sekarang ya. Karena itu. Iya. Setelah saya ikut sholat, ngikutin sunnah-sunnah Rasul, was-was saya itu jadi kurang. Rasa dulu kan saya takut sama kematian kayak gitu. Setelah saya sholat, setelah saya ikutin sunnah-sunnah Rasul, kayak ada rasa kepercayaan diri gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau Allah ambil nyawa saya saat itu juga, kalau memang itu izinnya dari Allah, ya saya terima. Tapi waktu saya masih dari agnostik itu, kayak gimana ya, waktu kayak ada rasa kayak takut gitu. Iya. Jadi ya kalau misalnya ditanya ya bersyukur. Masya Allah. Iya. Mohon maaf Burunda. Sambil Iya. lalu si Jason ini masih followersnya masih 200 Pak di Sugi. Jason nanti aja ini dulu Ustaz. Iya. Iya, sambil jalan di apa ya, di ini Follow ya. di follow Ibu Jason supaya bisa open camp nanti. Oke, baik. Jadi umat Islam itu memang tidak perlu takut kematian. Karena kematian bagi umat Islam itu adalah awal kehidupan. Oke. Tanamkan dalam benak bahwa kematian bagi umat Islam itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin kita mulai syahadat, prosesi syahadat ya. Iya. Simbol tauhid. Satu tangan kanan, Masya Allah. Ikuti saya Bung. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. ar-Rahman
Ar-Rahim, Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir, Sah, sah. sahabat-sahabat Allahu sekalian, Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, ya kita saksikan saudara Abraham ini sudah memeluk Islam, artinya kembali kepada fitrah yang tadinya Muslim, kemudian kufur, kafir, kemudian kembali menjadi Muslim, ya kembali kepada fitrahnya sebagai khalifah di atas muka bumi, bukan menjadi manusia yang memperbodoh diri dengan mengikuti hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebenaran akal sehat. Saudara Abraham, saya minta Anda mengikuti saya lagi untuk mempersaksikan di hadapan orang-orang banyak ini bahwa benar-benar Anda meyakini kesesatan yang kemarin itu sudah ditinggalkan secara seluruhnya, secara menyeluruh maksud saya, ya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Peluk saudaranya dong di situ. Ya, kita berpelukan, Masya Allah, Subhanallah. Saya serahkan kembali kepada guru-guru kita yang ada di sini untuk mendoakan beliau. Langsung sekali saja Gurunda ke Jason, langsung sahadatkan juga. Oh gitu, boleh. Nanti sekaligus didoakan sama-sama ya. Oke, baik. Tunggu dulu, Bu Jason belum ngirim KTP sih. Tunggu, Bu. Tunggu dulu, Bu Jason bisa kirim. Oh, ini udah ada KTP-nya. Lanjut. Beliau ini nggak bisa open cam terhubung karena, mohon maaf ya, dia itu intens berhubungan dengan saya. Maaf, saya nggak bisa open cam. Saya nggak punya hijab. Saya nggak punya sarung. Jadi beliau nggak bisa. Tapi KTP-nya udah ada sama saya. Ini saya bacain aja. Nama aslinya Ibu Sri dan seterusnya. Itu Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Alamat bla bla bla, agama Kristen. Jadi KTP-nya udah sama kami. Jadi karena dia perempuan juga, masih banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Keluarganya pendeta, beliau memang belum mau open cam. Tapi KTP-nya sudah ada. Gimana? Lanjut. Kita lanjut aja urusan. Lanjut. Ibu Jason siap ya, dipandu oleh Bang Juma ya. Langsung aja Gurunda. Iya, siap. Mohon maaf Lanjut. kalau ada yang salah tolong dibantu ya, karena saya kurang fasih untuk bicara, Bang. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga pemula. Apa buka kamera juga, Ibu? Nggak bisa, jangan, Bang. Tapi KTP Bang Handi aman? Ada, sudah ada sama saya. Oke, baik. Ibu ikuti saya langsung ya, Bu ya. Iya. Oke. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah
Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Subhanallah. Ibu Johnson kalau boleh tahu tadinya agamanya apa Ibu? Saya Katolik, Bang. Katolik. Oke, Iya. kita persaksian berikutnya untuk menyatakan untuk benar-benar meninggalkan keyakinan yang kemarin dan tidak akan kembali kepada aliran kepercayaan tersebut. Ya Bu ya, ikuti Iya. saya Ibu. Iya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Masya Akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya, silakan guru saya yang ingin mendoakan kepada sahabat-sahabat kita yang baru bergabung di agama Islam ya, menyatakan imannya. Kemudian silakan saya serahkan kembali. Lanjut. Ustaz Tahta, monggo didoakan Ustaz. Sugi aja lah. Ya. Kau Ustaz Sugi, monggo. Diaminkan Baik, Bang Bang Abraham diaminkan ya. ya. Baik saudaraku sekalian, Masya Allah, ini malam penuh berkah. Kita adalah orang-orang yang beruntung menjadi saksi atas bersahadatnya dua orang dari pengikut agama Kristen dan Katolik. Subhanallah. Berbahagialah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan ini. Ya, ketika kita menyaksikan banyak orang yang masuk Islam, maka kata Allah di dalam surah An-Nasr dikatakan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afajang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ kita disuruh istighfar, minta ampun kepada Allah, ya, karena jangan sampai dengan adanya saudara-saudara kita yang banyak masuk Islam menjadi kita ujub, menjadi kesombongan, seolah-olah itu adalah upaya dari kita. Padahal itu bukan upaya dari kita, itu murni dari Allah SWT, ya, yang berhak memberi petunjuk, memberi hidayah itu hanya Allah. Kita hanya sebagai penyampai saja, ya, kita hanya penyampai kabar gembira. Oke, saudaraku sekalian, mari kita doakan bersama. Insya Allah ketika kita berdoa diaminkan oleh saudara-saudara kita yang baru saja mendapatkan hidayah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT, karena orang yang baru saja mendapat hidayah itu dia kembali suci. Orang yang suci, bersih dari dosa itu, insya Allah doanya tanpa hijab, insya Allah akan dikabulkan. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khushu'ana wa tabdana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa anzilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan izin kepada kami untuk menjadi saksi saudara-saudari kami menerima hidayah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kekalkanlah iman yang baru saja mereka dapat ya Allah. Matikanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan mereka dalam keadaan Islam ya Allah. Jangan biarkan mereka kembali kepada kekafiran ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, beri hidayah juga saudara-saudara mereka ya Allah, orang tua mereka ya Allah, anak-anak mereka ya Allah, suami mereka, istri mereka ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati ini di dalam Islam ya Allah. Jangan cabut iman di dada kami ya Allah. Jangan cabut iman di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha pengampun, ampunlah dosa kami, dosa anak-anak kami, orang tua kami, istri kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha pemberi rezeki, mudahkanlah saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesulitan ekonomi ya Allah. Lancarkanlah usaha mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha penyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Allah, yang sedang di rumah sakit ya Allah. Engkau yang maha penyembuh ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah ya Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih saudaraku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih saudaraku sekalian telah berkenan memanjatkan doa. Ya, semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah SWT dikabulkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup camnya deh Abraham. Dia minta ganti nama bagaimana, Ibrahim aja ya. Pada ya Banyuma. Dari Abraham menjadi Muhammad Ibrahim gitu ya. Bagaimana Bang Abraham, mau diganti nama Ibrahim? Masya Allah. Ya, Muhammad Ibrahim ya. Muhammad Ibrahim. Ya, Abdullah Muhammad Ibrahim. Nanti tolong kirim kakaknya ya. Habis ini segera habis ini dikirim kakaknya, tanda tangan di atas kertas putih bersih. Kenapa saya nggak minta duluan? Karena saya percaya di sebelah Anda itu kiri kanan adalah Muslim. Gitu ya. Jadi saya percaya. Kalau Ibu Jason sudah mengirim KTP-nya ke saya.
Untuk itu teman-teman, karena Ibu Jason ini tadinya mau open cam, tapi di rumahnya itu nggak ada hijab. Kedua, tidak ada peralatan apapun. Untuk itu teman-teman yang ingin berpartisipasi membantu para mualaf, terutama kita belikan perlengkapan sholat, perlengkapan pakaian ibadah dan seterusnya, silakan salurkan melalui Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Lanjut. Maaf Pak Andi, ini nanti kirim fotokopi KTP apa fotokopi kakak sama Tanda tangan di atas kertas putih gitu ya? Iya, untuk dibuatkan sertifikat mualaf buat Abraham. Iya. Begitu juga Ibu Jason, tinggal tanda tangan Bu Jason, belum ada. Ya. Ya, bagian Ustadz Tata memberi pengertian bagaimana ketika orang baru saja masuk Islam, atau Ustadz Arif juga boleh, monggo silakan. Ini minta diulangi, izin dulu, minta diulangi di bawah. Jadi nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya adalah 401 ditambah 3000 atau 3000 tambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ini bukan rekening pribadi, ini rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia binaan Bang Juma. Kira-kira begitu teman-teman ya. Silakan. Saya sedikit ya. Jadi kalau kita ngikutin hadis, ketika Rasulullah setelah mensyahadatkan, beliau memerintahkan mandi. Ya pokoknya mandi sekujur tubuhnya. Ya, niatnya itu kebersihan. Ya. Tapi ini terus belajar Islam ya, terutama tentang sholat. Sholat itu ambil yang penting dulu. Fatihah harus hafal pelan-pelan. Setelah Fatihah at-tahiyat harus hafal, karena ini wajib. Sedangkan yang lainnya nanti sunnah udah. Tapi kenapa kalau saya itu tidak urut? Karena saya mentingkan wajibnya dulu. Dan yang lebih penting lagi ini lagi ya, sedikit saya minta izin kepada Gurunda Juma dan Ustaz Sugi dan yang lainnya. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti terjadi dan akan berlaku sampai hari kiamat itu. Di tahun Hudaybiyah itu Rasulullah itu meminta kepada, ada perjanjian 9 kalau nggak salah. Semuanya tidak adil ke umat Islam. Wahai Muhammad, kata orang kafir ini, yang kafir, yang mu'alaf, kamu kembalikan lagi ke saya. Kan merugikan ke Islam. Yang kedua merugikan, yang ketiga merugikan. Terus engkau minta apa? Kata orang kafir. Apa kata Rasulullah? Tolong izinkan atau beri panggung umatku berdebat, berdialog. Akhirnya, kok enak banget permintaannya, remeh, kecil. Nah, dianggap remeh. Tapi ternyata dengan adanya dialog banyak yang mu'alaf. Nah, ini kenapa kok saya ini menyampaikan ini ya. Jadi kita jangan salah paham. Kalau ada orang tidak suka dunia debat kayak gini, salah besar. Karena Rasulullah sendiri minta satu itu gitu. Dan nyata banyak yang mu'alaf. Dan juga debat-debatnya Bang Juma, Sarsugi, Bang Handi dan yang lainnya nyata kan. Jangan tutup mata kita itu. Banyak orang mu'alaf gara-gara nonton debatnya Bang Juma, Ustaz Sugi, Bang Handi. Berarti kan memang benar Rasulullah itu. Cuma minta satu, banyak yang mu'alaf. Ternyata berlaku sampai sekarang. Dan mungkin sampai hari kiamat nanti. Jadi tolong diberi semangat ya para guru-guru kita ini. Karena nyata memang gitu loh. Makanya saya pribadi atau kita semua yuk berdoa. Mudah-mudahan beliau-beliau ini khususnya ya secara umum diberi kesabaran dalam berdakwah. Ya terus mudah-mudahan dengan lisannya
beliau-beliau ini menyampaikan, banyak yang dapat hidayah melalui guru-guru kita ini, ya, para debater-debater ini gitu. Karena banyak tantangan, banyak ujian, ya mudah-mudahan diberi kesabaran kayak gitu ya. Oke, itu saja ya dari saya pribadi. Silakan lanjut Ustaz Sugi dan yang lainnya. Ustaz Arif, silakan. Bisa nggak kita tanya dia nih satu-satu? Kita minta responnya dulu Abraham, bagaimana apa yang dia rasakan setelah bersyahadat, termasuk Ibu Jason. Di Abraham dulu, apa yang Anda rasakan setelah bersyahadat? Silakan. Kalau perasaan setelah syahadat itu kayak ada perasaan kayak semacam perasaan aneh, ya, kayak gimana ya? Kayak ada rasa rindu, sama kayak ngerasa ada suatu kemantapan. Saya kurang paham juga. Saya kurang kayak rasanya kayak aneh. Jadi kayak ada rasa rindu sama dicampur sama rasa kemantapan gitu. Rasa mantap, komitmen dalam syahadat itu tadi. Oke. Masya Allah. Kalau Ibu Jason, silakan Bu Jason di speak dulu. Ya, saya merasa agak lega ya dari pertanyaan-pertanyaan yang lalu itu akhirnya semua terjawab sudah. Saya lebih lega dari situ, memang benar memang hanya Allah yang ada. Ya. Tadi Ibu WA saya katanya Ibu mau ganti nama. Ibu namanya apa Bu? Bisa saya sebut nama asli Ibu di sini? Jangan Bang. Ya. Yang depan itu nanti ya, yang depan itu dihilangkan, nanti ditambahin nama depan, diganti nama apa ya? Seperti apa ya? Aisyah. Coba dia, ya maunya si Aisyah, tapi terserah. Nah Bang semua bagus, yang mana saya nggak tahu itu. Ya minta ke Bang Juma lah langsung, coba disenggol itu di sebelah Anda ya. Monggo. Iya, Bang Suma monitor. Bang Juma. Wow. Biar penasaran aja. Gimana? Namanya mau apa ini? Tadi sudah ada namanya kan ya, Bu ya? Ya, saya kan kurang paham Bang, maunya Aisyah, tapi maka saya kan kurang paham. Mungkin Abang bisa kasih nama ke saya. Iya, namanya sesuai dengan KTP tadi apa Bang Andi? Itu saya kirim KTP-nya ke Bang Juma. Coba buka lihat. Jangan disebutin Bang Suma. Jangan disebutin. Iya. Oke, sabar Iya, ada ya. saudara saya yang pendeta Bang. Baik. Kalau aku kasih nama Maria Magdalena mau? Hah? KTP. Nama depannya itu maksud saya dihilangkan Bang, nanti ditambah apa terus nama pakai nama. Oh iya. Aisyah aja, Ibu. Tanya Aisyah. Aisyah. Oh iya. Bisa ya? Iya. Oke. Kalau Aisyah itu malu untuk pindah Islam dari Islam lagi nanti. Gimana Bang? Kalau sudah ada nama Aisyah di KTP-nya nanti, itu sudah malu untuk berpindah dari Islam. Oh gitu. Ya. Amin. Berikutnya nih, kapan anaknya Bu nyusul? Nanti saya kasih tahu dulu ini Bang. Segera nanti saya buatkan sertifikat mualaf, nanti kasih lihat ke anak Ibu. Nah, aku udah mualaf nih, ini sertifikatnya ya. Hubungi saya Bu ya kalau mau anaknya mau syahadat ya. Siap Bang. Ya, kasih. Makasih Bang Suma namanya. Sekalian diumumkan Bang Handi. Ya, makasih Ibu Aisyah. Ya, jadi saya umumkan teman-teman kaum muslimin muslimat, kalau ingin berimpak bersodokah kepada para mualaf, ya silakan
bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya Anda udah pada tahu, saya ulang kembali, 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank BTN. Ibu Jason itu banyak berkeluh kesah. Sebenarnya saya mau open camp, tapi saya nggak punya hijab. Saya bilang pakai sarung, Bu, saya nggak punya sarung. Ya masa saya suruh pakai karung basah, kan nggak mungkin. Jadi untuk itu Ibu Jason nggak perlu open camp karena dia juga perempuan. Administrasinya udah lengkap sama kami, tanda tangan sama KTP. Kami percaya itu. Kira-kira itu. Jod. Oke, baik. Masya Allah. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin ditanya-tanya sama Ibu Aisyah terkait dengan jatuh cintanya kepada Islam itu latar belakangnya seperti apa gitu, kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Karena banyak pertanyaan yang janggal ya Bang, dari situ saya bertanya-tanya, tetapi jawabannya itu tidak pas di hati saya Bang. Dan ternyata saya ketemu sama teman saya. Karena selama ini kan teman-teman saya hanya Kristen dan Katolik saja ya, Cindo semua Bang. Iya. Gitu. Oh, Bu Jadi Jason Cindo ya? iya Pak Ustadz. Masya Allah. Nggak, kalau boleh tahu pertanyaan seperti apa itu Bu, yang pertanyaan ke Kristen atau ke Islam yang janggal itu? Ke Kristen Bang. Nah contoh. Dari kecil memang saya ada pertanyaan, teman-teman saya kan saya ikut masuk masuk hitungannya masuk sekolah negeri ya. Dikasih tahu, masa Tuhanmu tuh Tuhan kok bisa mati, masa Tuhan digantung, masa gini. Saya juga bingung ya, mereka berkata juga saya mikir, iya ya kok bisa ya Tuhan itu bisa mati digantung gitu, kan nggak masuk akal gitu ya. Ya dipikir-pikir Tuhan kok bisa mati, saya juga mikir itu, cuma saya tanya ke pendeta, dikasih tahu, iya itu kalau itu disalib itu untuk penebusan dosa, dan itu diimani aja, seperti itu Pak Ustadz. Sampai saya umur Diimani berapa aja. itu ya? Iya, sampai saya umur saya kan pisah sama suami itu juga. Dari situ saya lari ke Katolik, Katolik itu lebih saya kan agak ke Kristen agak goyang ya. Terus saya lari ke Katolik, dari Katolik saya dibaptis di sana, saya saya ada pertanyaan lagi, kenapa ya kok ada 3 gitu, saya pemikiran itu. Dan juga kan kok ada menyembah di Bunda Maria, di patungnya, ini kan patung. Saya tuh juga bertanya lagi sama orang-orang itu Katolik juga, saya kenapa kok bisa ya tuh. Terus mereka bilang itu kita menghormati di patung itu, kita hanya sebagai menghormati Bunda Maria karena melahirkan, bilangnya Yesus, bilang gitu. Saya masih mikir tuh kan patung, tapi saya bilang gitu. Mereka terakhir akhirnya bilang iya itu hanya untuk sebagai orang bilang itu Simbol. Betul Simbol Iya. pagan tapi. Saya kan kurang paham juga, jadi saya nih agak-agak bingung gitu loh. Ternyata saya ketemu sama teman saya dikasih tahu itu bukan seperti itu. Masa kamu coba berpikir, masa ada Tuhan itu bisa mati, masa Tuhan itu bisa disalib. Saya masih juga, akhirnya saya mikir juga, kok bisa ya, saya bilang iya ya benar kok bisa ya. Dari situ saya agak bimbang lagi. Ternyata saya lihat di Komal-Komal ini, saya masuk ke sini, saya dengerin Bang Suma, Bang Handi, semua Pak Ustadz Suki, itu saya dengar ceramahnya itu atau debatnya itu, saya pikir-pikir bener ya apa kata teman saya, bener kata Bang Suma, itu masuk di akal semua gitu loh. Jadi saya mikir, oh ini berarti ajaran ini nggak bener tuh.
nubuat-nubuat seperti yang di Kristen tuh nggak ada gitu loh. Itu dalam pemikiran saya. Dari situ saya agak akhirnya saya mikir, oh, kok seperti ini ya, kok nggak masuk akal gitu loh Bang. Ya. Terus saya cari-cari itu, saya tanya itu kok lebih condong ke Islam ya, karena banyak nubuatan di situ, banyak memang benar yang terjadi gitu loh. Makanya saya yakin, oke lah, saya coba perdalam lagi. Cuma saya kan nggak ada yang bantu untuk lebih memperdalam kan Bang. Saya kumpulan saya selama ini hanya orang Kristen dan Katolik Bang gitu. Saudara juga menentang karena pendeta gitu loh. Gitu. Jadi saya agak-agak bingung gitu. Jadi saya lihat di komal-komal ini saya lebih, oh iya ya benar, saya lihat di komal-komal ini tiap hari Bang, mulai pagi sampai malam gitu. Saya dengerin, memang benar. Ya, jadi itu membuat saya lebih lebih mantap dan lebih yakin untuk masuk ke Islam. Seperti itu Bang. Subhanallah. Ya, monggo Akhi Zuma ditanggapin. Iya, terima kasih Ibu. Jadi beberapa hari ini memang saya dan kawan-kawan itu menitik beratkan pembahasan tentang kebenaran akal dan akal dalam kaitannya dengan wahyu. Jadi kalau akal kita itu berfungsi dengan baik, tidaklah mungkin yang menurunkan wahyu ke atas muka bumi ini itu cacat. Dalam arti kata, tidak mungkin perkataannya itu cacat menurut akal. Tak mungkin. Tidaklah mungkin pencipta alam semesta yang maha mengetahui berfirman atau berkalam yang dituliskan di atas kertas lalu diolah oleh akal manusia, itu bisa tidak sejalan. Hanya ada dua. Kalau bukan buku itu yang salah, bukan firman Tuhan, orangnya yang tidak berakal sehat. Itu. Karena yang disebut perkataan Tuhan turun ke muka bumi itu untuk ditelaah oleh makhluk yang bernama manusia. Makanya Tuhan pencipta alam semesta itu berfirmannya kepada para nabi. Karena nabi ini nanti yang akan menyampaikan kepada umatnya. Kalau penyampaian manusia ada yang tidak rasional, ada yang tidak masuk akal, wajar. Wajar itu wajar. Itu aja. Perkataan Bang Suma keliru, salah, itu wajar. Perkataan seorang profesor salah, keliru, itu wajar. Tapi kalau kemudian yang dikatakan perkataan Tuhan, tapi keliru menurut akal sehat, maka percayalah, itu mustahil dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada manusia hidup 1400 tahun silam menyampaikan sebuah perkataan dan tidak tertolak sedikit pun oleh akal, padahal rangkaian dari penyampaiannya itu membahas tentang ketuhanan pencipta alam semesta, membahas tentang alam semesta, cakupannya tentang akal manusia, tentang tubuh manusia, kebutuhan manusia, membahas tentang orang-orang kafir, membahas tentang orang-orang munafik, membahas tentang orang-orang zalim, membahas masalah-masalah yang baru muncul diketahui oleh hari ini, dan tidak pernah keliru, tidak hanyut tertinggal zaman, tidak tenggelam dimakan modernisasi. Maka yakin dan percaya kalimat-kalimat itu bukan dari manusia, bukan dari makhluk,
tetapi dari Sang Pencipta alam semesta. Nah, di mana bisa ditemukan itu? Perkataan-perkataan yang selaras dengan akal kita dalam konsep bertuhan, dalam konsep kehidupan bagi manusia, konsep pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi. Itu dapat di mana? Kita dapatkan di mana? Hanya ada di dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Hanya di situ. Tak ada yang lain. Kalau kita membahas tentang apapun di dalam Al-Quran, kuncinya. Dan pasti selaras dengan akal. Selaras dengan perkembangan zaman. Selaras dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apapun itu. Disiplin ilmu apapun itu. Pasti selaras dengan Al-Quran. Begitu juga zamannya. Zaman kehidupan. Hostnya nggak ada ya? Tolong Bang Abi di mute dulu Bang Abi. Bang Abi Fahmi. Tolong di mute. Iya, mungkin segitu aja dulu. Silakan sahabat ditambahkan. Terima kasih. Masya Allah. Silakan Nahi, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, boleh masuk Gurunda sedikit aja. Jadi pada kesempatan malam hari ini disaksikan oleh sekitar